Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tentu yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Kabarnya pagi ini? Seneng nggak? Senang. Nah, udah pada sarapan belum ya? Udah. Nah, pada pagi hari ini Ibu mau membawa materi mengenai perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ada yang tahu nggak apa itu perubahan sosial? Belum. Oke, kalau belum tahu kita lanjut. Ya, definisi perubahan sosial. Definisi perubahan sosial ada dua. Yang pertama dari McIver, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Yang kedua yaitu dari Selo Sumarjan, perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai sikap, pola, perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu teori-teori perubahan sosial. Ada beberapa teori perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusioner. Teori ini menjelaskan bahwa semua masyarakat akan mengalami perubahan dari tahap perkembangan awal menuju perkembangan akhir. Yang kedua yaitu teori siklus. Penganut teori siklus berpendapat bahwa tahap perubahan yang dilalui masyarakat tidak berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Dan yang ketiga ada teori fungsional. Teori fungsional lebih menekankan pada usaha memelihara sistem sosial secara menyeluruh, bukan mengubahnya. Dan yang terakhir ada teori konflik. Teori konflik menekankan adanya konflik sebagai faktor terjadinya perubahan sosial. Berbeda dengan teori fungsional yang menghendaki keseimbangan dan stabilitas dan menghindari perubahan sosial. Teori ini lebih menekankan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang harus diwujudkan di masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, secara lambat dan secara cepat. Perubahan sosial secara lambat atau perubahan evolusi adalah memerlukan waktu yang lama tanpa dengan perencanaan dalam bergantung kepada orang-orang yang berkuasa di masa tertentu. Perubahan sosial cepat atau perubahan evolusi adalah memerlukan waktu yang cepat yang mengubah dasar-dasar kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. Ada yang tahu nggak contoh dari perubahan secara lambat? Contoh perubahan dari secara lambat seperti kita di masyarakat kan ada adat istiadat. Nah itu pasti perubahannya pasti lambat karena selalu memegang teguh adat istiadat tersebut. Dan yang kedua perubahan besar dan perubahan kecil. Bentuk perubahan sosial berpengaruh besar adalah perubahan dengan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya perubahan sistem pemerintahan. Yang kedua, bentuk perubahan sosial berpengaruh kecil adalah perubahan yang tidak berarti penting bagi struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian yang tidak melanggar nilai dan norma. Tetapi kan kalau untuk saat ini banyak ya tren fashion yang melanggar seperti nilai-nilai norma di masyarakat kita. Kan kalau dulu kan pakaian ya yang kasualnya biasa gitu. Kalau sekarang kan lebih terbuka karena ada pengaruh dari budaya luar kan. Jadi kita harus tetap mempertahankan budaya Indonesia. Yang ketiga ada perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Bentuk perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang melakukan persiapan yang matang dan perencanaan. Contohnya yaitu program
keluarga berencana atau KB. Karena sebelum menikah pasti banyak orang yang sudah memikirkan akan memulai KB kapan gitu. Jadi perubahan sosial yang direncanakan salah satunya contohnya adalah ini. Yang kedua, bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak memerlukan persiapan dan perencanaan. Contohnya adalah keluarga tiba-tiba terpaksa pindah ke lingkungan baru, seperti misalnya di desa ini ada penggusuran, jadi mau tidak mau harus berpindah ke desa yang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat tersebut. Macam-macam faktor internal yaitu pertumbuhan penduduk, penemuan baru, infeksi, sistem ideologi. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, contohnya dari lingkungan fisik seperti musibah bencana alam, banjir, gempa bumi, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Selanjutnya ada dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dampak perubahan positif. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mengarah pada kebaikan maupun kemunduran bagi tatanan kehidupan masyarakat. Beberapa dampak positif yaitu memiliki nilai dan norma sosial baru sebagai konsekuensi ditinggalkannya nilai dan norma sosial lama yang dianggap tidak sesuai dengan tuntunan dinamika sosial masyarakat. Yang kedua, perubahan struktur sosial dan relasi sosial yang lebih egaliter. Hal ini ditandai dengan makin tergesernya stratifikasi sosial tertentu menjadi suatu lapisan sosial yang terbuka dan demokratis. Dan selanjutnya munculnya peranata-peranata sosial baru yang sesuai dengan tuntunan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, terjadinya kemajuan di masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik. Contohnya seperti zaman sekarang kan teknologi makin maju. Nah dulu kan kita kalau harus berkabar dengan saudara jauh harus pakai surat. Kalau sekarang langsung lewat handphone, langsung mau jam berapa aja, hari ini juga mau waktu kapan aja langsung bisa. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau contoh dari perubahan konflik itu gimana? Kalau perubahan konflik itu contohnya ini kita pakai contoh di lingkungan sekolah aja ya. Nah, kamu sama teman kamu kan dulu deket, terus ada beberapa konflik, masalah. Nah, jadi itu bisa menjadi perubahan sosial seperti kalian udah nggak deket lagi, kalian udah berjarak, mungkin masih bisa berteman, tetapi jaraknya tidak seperti dulu. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif perubahan sosial. Masyarakat mengalami disorientasi nilai sosial dan norma sosial. Pada saat ini masyarakat sudah tidak mengidapkan nilai dan norma yang ada di masyarakatnya, tetapi mereka belum mempunyai nilai dan norma sosial yang baru. Yang kedua, terjadinya konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, konflik sosial baik vertikal maupun horizontal terjadi karena adanya benturan kepentingan dalam merespon perubahan sosial baik yang terjadi sebab di dalam masyarakat selain terdapat kelompok yang diuntungkan, juga terdapat kelompok yang dirugikan. Benturan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya terjadi krisis multidimensi di masyarakat baik secara politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Kondisi demikian berdampak pada tidak berfungsinya peranata sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu mau menayangkan sebuah video untuk lebih jelasnya ya.
10 tahun sebelumnya, alat komunikasi kalian hanya sebatas untuk menelpon ataupun untuk mengirimkan pesan singkat. Tapi sekarang, dengan alat komunikasi kalian, kalian bisa nonton kakak di video belajar kali. Kira-kira fenomena apa yang terjadi, teman-teman? Halo teman-teman, kali ini bersama Kak Danis, kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Nah, kira-kira apa sih menurut kalian perubahan sosial itu? Dan kira-kira perubahan sosial itu berkaitan dengan apa sih yang berubah? Dan apa sih yang berubah dalam masyarakat? Oke, sekarang ya kita bahas mengenai perubahan sosial atau definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Sero Sumarjan. Oke, nah Sero Sumarjan menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Ya, lembaga-lembaga sosial. Apa sih contohnya kira-kira lembaga sosial itu atau contohnya dari perubahan pada lembaga sosial? Sekarang kakak mau tanya, mungkin banyak dari kalian yang saat ini menggunakan kurikulum